Nah, ini dialog-dialog ini masih seputar tadi ya, anak bapak ya, masih seputar anak bapak. Oke. Nah, baik, saya sekarang akan memberikan sedikit ilustrasi. Baik, ya. Bapak Ibu tahu telur? Tahu ya, telur. Telur. Ini ya gambar telur ya. Bisa ya saya gambar telur nih. Saya beri judul aja nih, telur. Harus diberi nama ya. Nama lagi ya. Oke. Telur itu ada bagian yang keras, bagian luar. Ini namanya kulit telur. Dimakan nggak kulit telur? Tapi jangan menyepelekan kulit telur. Karena kalau kulit telur hancur, maka seluruh bagian telur dalamnya jadi berantakan. Kulit telur itu keras dan bersifat menjaga. Betul nggak? Yang dijaga kulit telur ada dua. Yang pertama yang ini, bagian yang ini. Ini namanya putih telur. Oh, ini katanya nutrisinya banyak sekali di sini. Dan bagian yang tengah ini yang disebut dengan kuning telur. Saya pernah menyampaikan di sebuah kajian saya bahwa kalau telur pecah dari dalam kan jadi anak ayam. Dan anak ayam pasti akan menghasilkan anak ayam lagi. Dan anak ayam akan menghasilkan anak ayam lagi. Jadi kalau pecah dari dalam akan membangun kehidupan. Tapi kalau dipecahkan dari luar, paling jadi telur dadar atau telur mata sapi. Keluarlah dari sini, ya. Bukan jadi kehidupan. Itu sebabnya ya, kalau kita punya anak didorong-dorong dari luar, ya, dari luar, dipukuli, dimarahi, awas. Ya, walaupun dia mungkin berubah sesaat, dia hanya berubah di depan kita. Sebetulnya ada dendam di belakang. Cuman saat itu dia belum berani melampiaskan dendam itu karena ketidakberdayaan. Tapi mungkin suatu saat ketika dia sudah berdaya, dia akan mengemukakan semua yang pernah dilakukan oleh orang tuanya itu. Karena itu menurut pendidikan tidak baik. Itu namanya memecah telur dari luar. Makanya kalau ingin ada kehidupan harus dipecah dari dalam. Gimana caranya? Itulah pentingnya Bapak Ibu mengajarkan keteladanan. Jadi orang tua itu jangan menyuruh, tapi orang tua itu ngasih contoh. Ngasih contoh, orang tua itu harus ngasih contoh. Ya, jangan nyuruh cuci piring. Nyuci aja sendiri nggak apa-apa, nggak masuk neraka kok. Ya, nyuci piring. Ya. Dan nanti kalau kita nyuci piring dan disimpan, saya yakin ya, nanti anak-anak kita kalau habis makan pasti akan cuci piring. Percaya deh sama saya, karena saya sudah melakukannya. Ya kalau kita habis makan disimpan, minta dilayani terus, ya anak-anak kita akan melakukan hal yang sama. Lalu menganggap ya orang lain yang harus menyelesaikannya. Makanya ya mohon maaf, saya 12 hari kemarin berkunjung ke Jepang, ya. Saya pernah makan dengan orang-orang yang berdasi itu, pegawai kantoran gitu. Dia habis makan ya semua piringnya diserahkan ke dapur. Memang nggak dicuci ya, tapi diserahkan ke dapur dan mejanya dilap lagi. Ya, karena di situ disediakan kanebo buat ngelap. Jadi ketika dia datang bersih mejanya, dia tidak mau meninggalkan kotor. Dan dia meninggalkan meja dalam keadaan bersih. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu kan kebiasaan yang sangat bagus. Dan saya yakin ya, siapapun yang melihat perilaku itu pasti ingin melakukannya. Gini ya, kita kan tidak biasa di Indonesia begitu, makan di restoran, nganterin piring ke dapur sendiri, betul nggak? Tetapi di Jepang, saya perhatikan semua orang-orang yang dari negara-negara lain yang mungkin tidak biasa melihat perilaku itu langsung ada efek.
ya ada efek. Ya. Dan manusia itu cenderung untuk mencontoh. Oke? Nah, begini Bapak Ibu. Kenapa saya cerita telur? Ya, bukan saya mau menjelaskan tentang telur, nggak penting ya, ini bukan pelajaran biologi. Nah, ada satu filsafat yang sangat bagus mengilustrasikan tentang telur, keren banget, ya. Kulit telur itu diibaratkan dengan ini, logika. Putih telur itu diibaratkan dengan etika. Sedangkan kuning telur diibaratkan dengan fisika. Ya. Telur itu adalah sumber kehidupan. Dan dia akan menjadi sumber kehidupan kalau ada keseimbangan dari logika, etika, dan fisika. Sama ya, sama. Kita juga akan bisa menjaga kehidupan ini tetap seimbang kalau ada keseimbangan dari tiga itu, logika, etika, dan fisika. Logika ini adalah alat. Etika ini tujuan. Ini tujuan. Fisika ini panduan. Ini panduan. Ini alat. Ini apa? Tujuan. Ini apa? Panduan. Nah, dari mana dulu ya saya enaknya bahas? Kayaknya dari fisika dulu. Fisika itu panduan. Apa sih fisika? Fisika itu salah satu ilmu yang mempelajari alam secara mendalam. Fisika. Apa? Oke. Loh kan banyak ilmu yang mempelajari alam. Ada biologi, ada geografi, ada kimia. Betul? Ada astronomi. Ya, banyak. Nah, fisika ini hanya mengkhususkan diri pada dua hal saja. Yang pertama yang dipelajari fisika adalah materi. Yang kedua yang dipelajari adalah energi. Hanya dua yang dipelajari fisika, materi dan energi. Sebetulnya kan materi sekarang sudah diakui oleh semua ilmuwan. Materi pun adalah energi. Ahli fisika yang sangat terkemuka tentang biofisika, beliau itu adalah orang Jerman, ya, Dr. Fritz Albert Popp namanya, ya. Beliau mengatakan bahwa tubuh manusia ini adalah biofoton. Bio itu berarti biologi. Foton itu adalah gelombang elektromagnetik. Foton itu adalah cahaya. Maka cahaya itu disebut foton. Ya. Jadi ahli-ahli fisika mengatakan semua yang bersifat materi di semesta ini sebetulnya adalah energi. Bukti bahwa tubuh manusia adalah biofoton. Jadi sebetulnya yang disebut dengan materi juga energi. Kan Einstein sudah menemukan rumusnya. Rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Itu. Ya, jadi berkenaan dengan ini sudah ketemu rumusnya nih. E sama dengan mc kuadrat. Berkenaan dengan ini sudah ketemu rumusnya. Energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Dua rumus ini sekarang sudah mengubah dunia. Nah, kenapa fisika disebut panduan? Karena fisika itu ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang asal muasal alam semesta. Maka di situ ada kosmologi. Ya. Di situ kita belajar tentang teori asal usul alam semesta. Ketemulah yang namanya Big Bang, macam-macam itu. Asal usul alam semesta. Nah, dengan bisa mempelajari asal usul alam semesta, maka manusia bisa berhubungan dengan alam semesta. Sehingga puncak kehidupan manusia itu adalah dia selaras dengan alam semesta. Kalau manusia selaras dengan alam semesta, semesta juga akan selaras dengan manusia. Siapa yang merawat alam, maka alam akan merawat dirinya. Nah, itulah
Konsep ini sebenarnya sudah dipopulerkan leluhur kita, namanya memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya semua ketidakseimbangan alam semesta hari ini, bumi sudah miring, putaran bumi sudah melambat, bumi sudah mulai mendekati matahari tempatnya, karena gravitasi membesar. Bumi ini sudah berubah, banyak berubah. Perubahan bumi ini bukan takdir, karena penghuni bumi ini tidak menjaga keseimbangan ya alam semesta. Kenapa? Karena tidak memahami cara kerja alam semesta. Nah, makanya di fisika ya ada cabang ilmu namanya metafisika. Metafisika itu sudah meta. Berarti ini sudah melampaui materi. Ya. Sama seperti di dunia psikologi, ada kognitif, ada metakognitif. Kalau kognitif berbicara tentang bagaimana meningkatkan kecerdasan intelektual, keterampilan berpikir. Tapi kalau metakognitif itu menyadari kesalahan-kesalahan dari cara berpikirnya, itu meta. Makanya orang bijaksana bukan orang yang banyak pengetahuannya, tapi orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Itu sudah mencapai kebijaksanaan. Sebaliknya, orang-orang yang sepertinya banyak tahu, tapi dia sebenarnya tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sebetulnya itu orang yang sudah menuju kepada kebodohan. Nah, kebodohan, ketidaktahuan, itu kejahatan. Ketidaktahuan itu kejahatan. Bayangkan ya, seorang tokoh, dia itu adalah public figure, apa yang diomongkan dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan yang diomongkan itu adalah kebohongan. Bahaya nggak? Bahaya. Beda dengan orang biasa bicara. Betul nggak? Apalagi sudah pakai atribut macam-macam. Sudah dianggap orang suci, sudah dianggap itu, dianggap ini. Betul nggak? Orang suci atau orang yang disucikan? Kayaknya itu kalimat yang paling pas ya. Orang suci kan nggak mungkin bohong, ya. Orang yang disucikan mungkin masih bohong. Ya, kan disucikan tergantung siapa yang mensucikannya, betul nggak? Ya, kalau orang suci itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Mohon maaf ya kalimatnya kurang tepat. Oke, masuk lagi ke sini. Jadi inilah panduan. Fisika ini panduan menuju metafisika. Nah, lalu dengan mempelajari alam lebih dalam lagi, orang menemukan teori. Kata Nikola Tesla, pandanglah alam semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi. Maka kamu akan menemukan rahasianya. Oh, ternyata betul. Ya. Ternyata pikiran itu energi. Kalau pikiran energi, berarti saat kita berpikir, sebetulnya sedang mentransmisikan frekuensi. Apa yang ditransmisikan akan menggetarkan semua benda-benda yang sedang dipikirkan. Maka benda yang dipikirkan akan tertarik ke dalam diri kita. Dan itu sudah terbukti. Nanti sebentar lagi kita masuk sana. Nah, itulah kenapa harus diputus siklus yang tidak bagus. Ini kuliah akhir tahun yang berat ya, berat apa ringan? Ringan, ya, ringan saja ya. Yang berat itu pikiranmu, ya. Ya, ini saya bukan ngasih kuliah fisika, bukan, ya. Jadi fisika itu adalah panduan untuk memahami alam semesta, sehingga kita punya cara untuk berhubungan dengan alam semesta. Sehingga kita menjadi sangat selaras dan serasi dengan alam semesta. Kalau kita selaras dengan alam semesta, mungkin nggak terjadi global warming? Nggak mungkin. Kenapa sekarang ya lautan terus naik? Bahkan diprediksi ya di Pulau Jawa itu ada satu daerah yang setiap tahun turun 10 cm per tahun. Nggak saya sebutkan daerahnya ya, bila kalian nggak stres. Nggak sebut, pokoknya nggak saya sebutkan. Turun 10 cm per tahun. Sebetulnya bukan turun, tetapi air naik.
Lalu disebut oleh orang-orang geologi permukaan bumi turun, padahal air naik. Kenapa air naik? Karena terjadi mega trust. Terjadi tsunami yang kekuatannya 100 kali kekuatan tsunami Aceh. Karena apa? Karena ada longsoran es di kutub gara-gara suhu permukaan bumi naik. Naik 1 derajat saja itu sudah membuat es mencair. Dari 0 naik ke 1 itu mencair es. Sedangkan di bumi ini semua orang banyak yang tidak mau berpikir. Betul nggak? Buang sampah sembarangan. Betul nggak? Bikin industri tidak pernah peduli, tidak ramah lingkungan. Betul nggak? Yang penting semua mengeksploitasi alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Keseimbangan alam hilang. Suhu naik, akibatnya es di kutub mencair. Begitu es longsor, terjadi getaran yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang menyebabkan sekarang permukaan laut terus naik. Sedangkan bumi ini daratannya cuma 25%, lautannya 75%. Mungkin suatu saat anak cucu kita sudah tidak tinggal lagi di bumi ini, di daratan. Maka siap-siap untuk tinggal di permukaan air. Karena suka atau tidak suka, selama kita masih tinggal di bumi, itu akan terjadi. Kalau pemanasan global tidak segera dihentikan. Muncullah kesadaran, orang yang sadar, ya, lalu memunculkan, ada kemarin forum internasional tentang air di Bali. Ada forum-forum. Nah, itu diselenggarakan oleh orang-orang yang punya kesadaran, memiliki kekuatan positif yang tinggi. Nah, orang-orang yang tidak berkesadaran, ya, boro-boro berkesadaran, ya, mikir makan aja sehari-hari tidak cukup, bertarung dengan itu, hidup untuk bekerja, atau bekerja untuk hidup, maksud saya, bekerja untuk mempertahankan supaya dia tetap hidup, ya, yang seperti itu otomatis tidak memikirkan itu. Tapi yang hidupnya untuk bekerja sudah mulai memikirkan itu. Makanya pertanyaan manusia cuma 2. Anda datang ke sini bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Kalau Anda bekerja buat hidup, berarti Anda akan habis waktunya dirampas untuk ditukar dengan uang agar Anda dapat uang dan Anda bisa hidup dengan uang Anda. Itu berarti bekerja buat hidup. Kalau hidup buat bekerja, berarti dia hidup di sini buat berkarya. Berkarya untuk apa? Salah satunya adalah ikut berkontribusi, menyumbang kesadaran kolektif kepada semesta agar semesta ini, bumi ini tetap terjaga. Itulah yang disebut dengan keadaban. Makanya kita sekarang belajar tentang kesadaran dalam rangka membangkitkan kembali peradaban. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Wah, itu tujuan kita, ya. Makanya jangan tidur terus, ya. Ya, tidurnya kurangi, ya. Kalian tuh kelihatan ngantuk, ya. Bukan kurang tidur kalian itu. Kebanyakan tidurnya. Jadi nggak melek, ya, nggak ikut memikirkan gitu, ya. Coba sesekali ikut memikirkan, nggak usah besar-besar lah, ikut memikirkan gimana ya mengelola sampah supaya sampah itu, ya, tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap kehidupan. Itu sudah hebat. Itu yang disebut dengan orang soleh. Orang soleh itu ya, yang terus-menerus berkarya untuk menjaga keseimbangan hidup. Kan kalian lain definisi orang soleh, betul nggak? Iya, kebanyakan baca kalian itu. Baca yang nggak ngerti maksud saya. Tapi lucu ya, merasa berkontribusi gitu ya. Itu. Jadi orang yang berkontribusi itu orang yang memikirkan, ya, bagaimana caranya menjaga keseimbangan ini. Nah, inilah fisika. Makanya kuning telur diprediksi sebagai bakal kehidupan. Betul nggak? Kalau orang bisa memahami alam dan bisa berhubungan dengan alam secara serasi, harmonis dengan alam, apa yang terjadi? Kehidupan akan terjaga, kuning telur akan terjaga. Kan bakal anak ayam ini, kuning telur. Paham? Ya.
Gitu. Itulah pentingnya kita menjaga keselarasan dengan alam. Makanya ada penemuan baru, hebat, bagus sekali. Teorinya namanya telomer. Pernah dengar? Aduh, kalian itu saya bingung ya, aduh, udah 6,14 jam sehari ya waktu mau habis buat ngurusi HP. Jadi saya juga nggak ngerti yang ditonton apa gitu ya. Atau kalian terlibat bikin konten juga ya untuk menimbulkan brain rot. Pokoknya asal terkenal aja lah gitu ya. Jangan itu, nggak soleh kalian kayak gitu ya. Soleh itu melakukan sebuah tindakan yang bisa menjaga kedamaian dunia, betul nggak? Tidak menebar kebencian, tidak menebar fitnah, tidak menebar hoax. Soleh itu. Jadi bicara itu selalu menenteramkan bagi semua. Universal kalau bicara. Tidak memojokkan satu kelompok tertentu, apalagi atas nama keyakinan. Soleh. Tepuk tangan dong. Nggak ada tepuk tangannya. Tadi kalian tepuk tangan nggak jelas, makanya saya bingung. Ada tepuk tangan, timingnya tuh nggak jelas. Tapi begitu ada peluang tepuk tangan, nggak tepuk tangan. Gimana sih kalian itu? Paham ya? Oke. Nah, teorinya namanya telomer. Jadi telomer itu adalah ya rantai kromosom yang ke-46 setelah yang ke-46. Itu adanya di DNA. Pernah dengar DNA? Di mana itu? Di sel ya, di sel. Udah, agak lumayan. Ya. Saya pernah belajar DNA itu diurai itu rantai polimernya. Jadi molekulnya diurai itu. Bahkan dibuat komputasinya. Ya. Itu pakai teori Hartree-Fock namanya. Dan itu kita berhadapan dengan aljabar linear, ya. Karena matriksnya itu bukan 4 kali 4, 1000 kali 1000. Jadi itu harus pakai komputasi, harus belajar satu bahasa program. Tahu bahasa program ya? Bahasa program tahu ya? Udah. Kejauhan ya kalian. Udah, tarik lagi ke sini. Telomer itu ya, itu adalah rantai ke-46 dari kromosom yang bertanggung jawab untuk panjangnya usia. Nah, ternyata telomer itu akan memanjang apabila orang ini senang ke alam. Gitu, senang ke alam. Jadi kalau ada pengumuman, ya besok kita ke gunung, wih, seneng gitu ya. Seneng, itu bukan waduh. Itu memendek itu telomernya. Jadi kalau ke alam, wih senang sekali ya. Wih, langsung ya. Biar makanannya dari saya. Gitu ya. Minumannya dari saya. Itu bagus ya. Gitu. Jadi ternyata alam itu, kalau orang yang sering ke alam dan sudah mulai bisa membangun hubungan dia dengan alam. Ya. Bahkan ketika ada pohon yang kering, dia siram, ya. Sudah ada rasa cinta kepada alam. Karena dia melihat alam bukan sebagai alam, dia melihat di balik alam. Siapa itu? Kan dia juga bukan? La ilaha illallah, luar biasa. Nah, jadi itu akan memanjang telomernya dan itu ternyata berkontribusi memperpanjang usia 2,6 tahun. Saya nggak tahu ke alamnya berapa kali. Bukan sekali ke alam loh, enak aja. Di riset itu tidak ada berapa kali. Tapi yang jelas dia merasa senang ketika pergi ke alam. Itu sudah diprediksi usianya bisa bertambah 2,6 tahun. Lumayan kan? Nah, itu jurnal itu namanya. Itu hasil riset. Makanya kalian gaul dikit ya, gitu. Ya, gaul dikit. Jadi apa itu, jangan diam aja tuh ya, nonton TikTok gitu.
Kalau ceramah saya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Fisika tahu ya? Apa fisika tadi? Panduan untuk memahami alam dan segala asal-usulnya, sehingga kita memiliki sikap yang baik terhadap alam, dan kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan alam, sehingga kita bisa menyelamatkan alam, dan alam akan menyelamatkan kita. Fisika. Ya, itu fisika. Makanya ketika Nikola Tesla menyatakan sebetulnya semua di alam ini adalah energi, frekuensi dan vibrasi, ternyata teori dia itu berlaku sangat luas, dipahami dalam konsep ekonomi. Contoh, ternyata uang itu energi. Buktinya uang bisa memindahkan mobil dari dealer ke garasi kita. Betul nggak? Kan energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Betul nggak? Ternyata uang tuh energi. Betul nggak? Bisa memindahkan kalian dari rumah ke sini kan? Iya. Tapi kita tidak sadar kalau uang tuh energi. Betul nggak? Makanya sebisa mungkin gimana caranya supaya dirindukan uang. Awas ya, jangan merindukan uang. Saya tidak mengajarkan merindukan, dirindukan uang. Beda. Kalau kalian merindukan uang, kalian ngejar-ngejar uang. Nah, uang itu seperti bayangan. Kalau kita bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, bayangan kita bergerak yang sama. Makanya kita tidak akan pernah bisa menangkap bayangan. Gimana caranya? Biarkan uang rindu sama kita, ngejar-ngejar kita. Gimana caranya? Nah, itu ada sesi khusus. Sebetulnya bukan sesi khusus maksud saya, karena kalau dibahas di sini nanti nggak selesai. Kalau nggak selesai jadi nanggung, ya gitu. Makanya segala sesuatu tuh harus punya pengetahuan yang utuh dan implementatif, siap untuk digunakan, baru keren. Jangan cuma katanya, kata si Anu. Aneh kan? Saya tidak bisa mengatakan kata orang kalau itu belum terjadi dalam kehidupan saya. Oke, lanjut dulu. Jadi fisika apa? Panduan. Berarti fisika apa? Kuning telur. Kuning telur apa? Inti kehidupan. Ternyata ya, mempelajari fisika apalagi sampai pada metafisika justru mengantarkan kita untuk sampai pada intinya kehidupan. Makanya pemenang hadiah Nobel yang menceritakan bahwa elektron itu adalah cahaya, elektron bukan materi, tapi elektron itu adalah kemungkinan. Dan ternyata dia membuat suatu alat yang bisa mengukur bahwa elektron itu adalah cahaya. Dapat hadiah Nobel. Kenapa? Kenapa orang-orang yang semacam itu mendapatkan berkah dari semesta? Contoh sederhana aja. Tahu Ronson? Ronson, ya. Ronson itu orang Jerman penemu sinar X. Sinar X itu adalah sinar yang bisa menembus daging. Sehingga kalau ada orang jatuh, ingin tahu potongan-potongan tulangnya seperti apa sebelum operasi, kan Anda di ronsen. Di ronsen itu artinya Anda difoto pakai sinar X. Kebetulan penemu sinar X namanya Ronson, maka disebut saja ronsen. Sama seperti mobil di Padang disebutnya Otto. Karena penemu mobil namanya Otto, makanya ada namanya siklus Otto. Itu kalau di fisika. Gak saya jelaskan ya, pasti pusing kalian. Ya, nah, jadi sinar X itu bisa menembus. Akibatnya apa? Karena dia punya frekuensi yang sangat tinggi, sehingga potongan-potongan tulang, retakan-retakan tulang bisa kelihatan dengan jelas. Jujur, ada manfaatnya nggak sinar X? Ada. Betul nggak? Penemu sinar X kaya nggak? Kaya. Yang memproduksi mesin-mesin yang bisa memproduksi sinar X kaya nggak? Kaya. Rumah sakit mana yang tidak punya ronsen? Dan kalian senang kalau di ronsen, betul nggak? Wih, mau di ronsen. Padahal mau dirusak itu tubuhnya ya. Ketika dilewati oleh sinar X frekuensi tinggi,
ini ya, E sama dengan HF. Ketika frekuensi tinggi energinya besar, maka bisa jadi tulang yang di dalam kelihatan, dipotret, tetapi daging kita yang dilewati sinar X itu rusak. Cuman kan kalian nggak nyampe situ ya pengetahuannya, udah pokoknya seneng loh, besok balik lagi ke sana, mau difoto, betul. Padahal ya, tubuh kita ini kalau terlewati sinar X itu perlu waktu 6 bulan untuk recovery. Itu pun kalau setiap hari terus-menerus makan protein tinggi. Kalau kalian makan sambal terasi apalagi ya pakai kepala peda, itu perlu 10 tahun itu untuk